Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan membahas materi penting dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu mengenai civil society atau masyarakat madani. Materi ini sangat penting karena civil society atau masyarakat madani menjadi bagian utama dalam mewujudkan kehidupan yang demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yuk, simak videonya. Sebelum membahas unsur-unsurnya, kita pahami dulu nih apa itu civil society. Civil society atau masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu tatanan kehidupan masyarakat yang mandiri, beradab, dan memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri secara demokratis tanpa tergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Dalam masyarakat madani, warga negara aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai normal hukum dan keadilan. Istilah civil society sendiri mulai populer sejak abad 18 di Eropa, ketika masyarakat mulai menuntut kebebasan dan keadilan dari kekuasaan negara yang terlalu dominan. Di Indonesia, konsep masyarakat madani berkembang seiring dengan reformasi dan sangat demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, nilai-nilai civil society sangat sejalan dengan ideologi Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan fondasi utama terbentuknya masyarakat madani. Dalam masyarakat yang berlandaskan Pancasila, hubungan antara pemerintah dan rakyat dibangun atas dasar keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama. Jadi, civil society bukanlah konsep yang asing bagi kita, tetapi sudah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia sejak awal berdirinya negara ini. Lalu, apa saja unsur-unsur yang membentuk civil society atau masyarakat madani? Untuk memahami hal ini, kita perlu mengetahui bahwa civil society tidak bisa berdiri itu saja. Ada unsur-unsur penting yang menjadi fondasinya. Unsur pertama adalah kemandirian masyarakat. Kemandirian di sini berarti masyarakat mampu berdiri di atas kaki sendiri, membentuk organisasi, komunitas, atau lembaga sosial tanpa campur tangan langsung oleh pemerintah. Contohnya seperti organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas sosial yang tumbuh dari inisiatif masyarakat sendiri. Selanjutnya adalah partisipasi warga negara. Dalam masyarakat madani, warga negara memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam pengembangan keputusan baik melalui organisasi sosial, media, maupun kegiatan politik. Partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat peduli terhadap isu-isu sosial di sekitar dan mau berkontribusi untuk mencari solusi bersama. Unsur ketiga adalah toleransi. Toleransi menjadi ciri khas masyarakat madani karena kehidupan yang beragam membutuhkan sikap saling menghargai. Dalam masyarakat madani, perbedaan agama, suku, ras, dan pendapat bukan menjadi sumber konflik, tetapi menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. Selanjutnya adalah keadaban atau etika sosial. Masyarakat madani menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, kejujuran, dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat menyelesaikan perbedaan dengan cara damai dan menghormati hukum yang berlaku. Unsur selanjutnya adalah keadilan dan penegakan hukum. Dalam civil society, hukum menjadi pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat. Semua warga memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa membedakan status sosial atau jabatan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesewenangan dari pihak manapun. Hubungan antara civil society dan Pancasila sangatlah erat. Pancasila menjadi dasar nilai yang membimbing masyarakat madani agar tetap berjalan di jalur yang benar. Tanpa nilai-nilai Pancasila, civil society bisa kehilangan arah dan berubah menjadi gerakan yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai kompas moral agar civil society di Indonesia teguh dengan karakter kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Dalam konteks Pancasila, civil society sangat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Karena civil society mendorong masyarakat untuk menjadi kritis, toleran, dan aktif terlibat dalam kegiatan sosial maupun politik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu unsur-unsur civil society atau masyarakat madani. Unsur-unsur civil society yaitu pertama ada komunitas. Komunitas adalah sekumpulan masyarakat yang berkumpul karena memiliki kepentingan, nilai, atau tujuan yang sama. Misalnya komunitas lingkungan, komunitas literasi, komunitas pemuda, atau komunitas seni. Komunitas ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, berbagi ide, melakukan aktivitas sosial, dan mengembangkan kepedulian. Dalam civil society, komunitas sangat penting karena menjadi tempat tumbuhnya partisipasi, solidaritas, dan kemandirian masyarakat.
Unsur yang kedua adalah lembaga sosial. Lembaga sosial berfungsi mengatur norma dan perilaku dalam masyarakat. Contohnya lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga adat, lembaga keluarga, dan organisasi sosial lainnya. Lembaga sosial membantu menjaga ketertiban, nilai moral, etika, serta membentuk karakter masyarakat. Dalam konteks Pancasila, lembaga sosial berperan penting menanamkan nilai kemanusiaan, gotong royong solidaritas, dan etika dalam masyarakat madani. Ketiga, ada gerakan sosial. Gerakan sosial adalah kelompok masyarakat yang melakukan suatu aksi bersama untuk memperjuangkan kebebasan. Misalnya, gerakan anti korupsi, gerakan lingkungan, gerakan kesetaraan gender, atau gerakan menolak hoax. Gerakan sosial biasanya muncul sebagai respon terhadap masalah sosial atau ketidakadilan. Keberadaan gerakan sosial menunjukkan bahwa masyarakat tidak pasif, tetapi mampu memberikan kritik, saran, bahkan tekanan kepada pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Gerakan sosial sangat penting dalam civil society karena menjadi salah satu bentuk pengawasan publik terhadap negara. Unsur keempat adalah NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat. NGO adalah organisasi independen yang bergerak pada isu tertentu, seperti kesehatan, pendidikan, bantuan kemanusiaan, dan lingkungan. Contohnya ada Walhi, Greenpeace Indonesia, Dompet Duafa, Aksi Cepat Tanggap, dan lain-lain. NGO juga menjadi penyalur aspirasi masyarakat, memberikan edukasi, melakukan advokasi, serta memantau kinerja pemerintah. Karena bersifat independen, NGO bisa bertindak objektif untuk membela kepentingan publik. Keberadaan NGO mencerminkan kekuatan civil society dalam menjaga demokrasi. Unsur kelima adalah media massa independen. Media yang bebas dan tidak dikendalikan pemerintah atau kelompok tertentu berperan besar dalam menyebarkan informasi yang benar, mengawasi kebijakan negara, dan membuka ruang diskusi publik. Contoh, media independen adalah media yang menyampaikan berita berdasarkan fakta, bukan pesanan politik. Media berfungsi sebagai watchdog atau pengawas pemerintah. Tanpa media yang independen, masyarakat akan kesulitan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dalam civil society, media menjadi sarana komunikasi, edukasi, dan transparansi publik. Unsur yang keenam adalah kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan yaitu kelompok yang memperjuangkan kebutuhan atau kepentingan tertentu dalam masyarakat. Contohnya kelompok buruh, kelompok petani, kelompok profesi, komunitas UMKM, dan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, atau PGRI. Kelompok kepentingan berfungsi sebagai penyampai aspirasi dan jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Mereka mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih adil dan sesuai kebutuhan masyarakat. Unsur yang terakhir adalah rule of law atau supremasi hukum. Civil society memerlukan sistem hukum yang adil, transparan, tidak diskriminatif, dan dapat melindungi seluruh warga negara. Dengan hukum yang baik, masyarakat bisa menyuarakan pendapat, berkumpul, dan melakukan kegiatan sosial tanpa takut ditekan oleh kekuasaan. Supremasi hukum adalah fondasi utama agar civil society dapat tumbuh dalam suasana aman, demokratis, dan sesuai nilai keadilan Pancasila. Semua unsur civil society sangat selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Sila 1 dan 2 mendorong masyarakat menjadi manusia yang beragama, bermoral, dan berperikemanusiaan. Sila ketiga, memperkuat persatuan melalui toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Sila keempat, aktivitas civil society mencerminkan demokrasi, musyawarah, dan partisipasi aktif. Sila kelima, gerakan sosial dan NGO membantu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga. Dengan kata lain, civil society bukan hanya konsep demokrasi modern, tetapi sangat dekat dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Jadi, unsur-unsur civil society meliputi komunitas, lembaga sosial, gerakan sosial, NGO, media independen, kelompok kepentingan, dan supremasi hukum. Semua unsur ini berperan penting untuk menjaga demokrasi dan kehidupan masyarakat yang adil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan konsep itu dari masa ke masa, bagaimana Pancasila menjadi landasannya, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama civil society adalah membangun masyarakat yang kritis, berpartisipasi aktif, mandiri, dan mampu mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap akuntabel. Dengan kata lain, civil society menjadi jembatan antara rakyat dan negara.
Konsep civil society sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Sejak zaman dulu, masyarakat Nusantara hidup dengan nilai gotong royong, toleransi, dan musyawarah mufakat. Ketika memasuki masa pergerakan nasional, organisasi seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, NU, Sarekat Islam, serta kelompok pemuda telah menjadi embrio masyarakat madani modern. Organisasi tersebut bergerak mandiri dalam pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan sebelum negara berdiri secara formal, nilai-nilainya kemudian dirumuskan para pendiri bangsa dalam Pancasila yang menjadi fondasi moral civil society Indonesia. Perjalanan civil society di Indonesia mengalami dinamika yang sangat panjang. Pada masa Orde Lama, masyarakat sipil mulai berkembang, tetapi situasi politik penuh ketegangan dan konflik ideologi yang membuat ruang geraknya tidak stabil. Pada masa Orde Baru, negara sangat dominan. Banyak organisasi masyarakat berada dalam kontrol, media dibatasi, dan kritik seringkali dianggap ancaman terhadap stabilitas. Civil society tetap ada, namun dalam ruang yang sangat terbatas. Pada tahun 1998 menjadi titik balik besar reformasi membuka kebebasan berpendapat, berserikat dan berorganisasi. Setelah SM tumbuh pesat, media menjadi lebih bebas dan masyarakat semakin berani menyuarakan kritik. Di era digital saat ini, civil society memasuki babak baru. Media sosial, petisi online, gerakan digital, dan jurnalisme warga membuat partisipasi masyarakat menjadi jauh lebih cepat dan luas. Pengawasan terhadap pemerintah bisa dilakukan secara real time. Civil society Indonesia memiliki karakter unik karena berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti civil society menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dan menolak segala bentuk diskriminasi. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Organisasi masyarakat memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan, anti kekerasan, dan kesetaraan gender. Lalu untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang berarti civil society berperan menjaga harmoni sosial, meredam polarisasi, dan memperkuat persatuan nasional. Lalu sila keempat, kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan. Masyarakat didorong aktif berdiskusi publik, memberikan masukan kebijakan, dan mengawasi jalannya demokrasi. Lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti gerakan sosial berjuang untuk pemerataan pendidikan, kesehatan, inklusi sosial, serta pemberdayaan ekonomi. Lalu Pancasila menjadi pedoman moral sehingga civil society Indonesia tumbuh tanpa meninggalkan jati diri kebangsaan. Di Indonesia saat ini, peran civil society sangat terlihat dalam berbagai bidang seperti komunitas lingkungan yang memperjuangkan pelestarian alam dan pengelolaan sampah, dan gerakan pendidikan seperti komunitas baca, beasiswa komunitas, dan relawan mengajar, organisasi kemanusiaan yang bergerak cepat dalam penanganan bencana, lalu LSM anti korupsi yang mengawasi penggunaan anggaran publik, media independen dan jurnalisme warga yang memberikan informasi objektif, gerakan digital termasuk petisi online, kampanye sosial, hingga penggalangan dana publik. Semua aktivitas ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil berperan nyata dalam memperkuat demokrasi. Civil society bukan hanya organisasi, tapi kekuatan moral seluruh warga negara Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman masyarakat madani, Indonesia akan terus tumbuh sebagai pilar demokrasi, menjaga keadilan sosial, dan penggerak perubahan. Mari kita menjadi warga yang aktif, kritis, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa, karena civil society yang kuat adalah kunci Indonesia yang lebih maju. Demikian pembahasan mengenai perkembangan konsep dan penerapan civil society di Indonesia. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Civil society bukan hanya tentang organisasi, tetapi tentang kita. Setiap warga yang mau peduli, berpartisipasi, dan mengawasi jalannya negara, mari terus memperkuat peran kita sebagai masyarakat madani demi Indonesia yang lebih demokratis, lebih beradab, dan lebih maju. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.